Yang namanya berjuang, pertama harus lillah, harus sepenuh hati, harus disiplin waktu. Jika kita melakukan sesuatu, apapun aktivitas kita lakukan tidak sepenuh hati, kita lakukan tidak disiplin waktu, kita lakukan tidak lillah, akan muncul penyakit-penyakit pada pinggang kita. Sekarang saya tanya dulu nih kepada kaum bu ibu, calon bidadari surga yang suka sakit pinggangnya. Saya tanya teman-teman ibu-ibu yang sering sakit pinggang, jujur, kalau lagi nyuci piring, senyum bahagia atau sambil ngedumel? Ibu-ibu yang sering pada sakit pinggang, kalau lagi nyapu sambil senyum bahagia atau sambil menggerutu? Teman-teman yang sering sakit pinggang, kalau lagi nyuci piring sambil senyum bahagia sholawatan atau sambil ngedumel? Kalau lagi nyapu sambil senyum bahagia atau sambil menggerutu? Segala aktivitas yang kita lakukan di muka bumi ini, apapun pekerjaan kita, apapun kesibukan kita, jika kita lakukan tidak sepenuh hati, kita lakukan tidak lillah, akan muncul sakit pada pinggang kita. Ya, apalagi kalau nggak disiplin waktu. Udah tahu waktunya sholat, ditunda-tunda karena alasan pekerjaan. Pinggangnya langsung berasa hangat, pegel, sakit. Kalau nggak percaya nanti sholat zuhur kok nggak segera sholat, pinggangnya langsung berasa. Teman-teman. Karena dari hal seperti itu, sistem imun di dalam tubuh kita akan memberikan sinyal di mana kita jadi malas. Salah satunya malas minum. Ketika kita malas minum, secara otomatis tubuh kita jadi kurang cairan. Dijelaskan secara teori jasmani atau ilmu kedokteran, ilmu medis, orang yang sakit pinggang karena kurangnya cairan di dalam tubuhnya. Berawal dari apa? Sifat perilaku perbuatan. Ketika melakukan aktivitas, kurang sepenuh hati, kurang lillah, maka sakit pada pinggangnya, pegel-pegel pada tubuhnya. Yang paling berbahaya lagi, ia mati-matian mengejar sesuatu yang tidak dibawa mati. Ia bekerja dengan mati-matian dengan harapan punya duit, punya rizki, punya bayaran. Namun ia lupa siapa Maha Pemberi rizki. Sehingga kewajiban ditinggalkan dengan alasan sibuk kerja. Orang yang sering meninggalkan sholat dengan alasan sibuk kerja, saraf kejepit. Saya tanya, teman-teman yang punya saraf kejepit, sering nggak ninggalin sholat dengan alasan sibuk kerja? Teman-teman. Nah, itulah kalau kita melihat penyakit dari kacamata ruhani. Kalau kita melihat penyakit dari kacamata jasmani, dokter lebih paham teorinya. Namun kalau kita melihat penyakit dari kacamata ruhani, para ulama kita terdahululah mahir di bidangnya. Sifat perilaku perbuatan kita yang harus kita perbaiki. Maka siapapun yang terkena penyakit pada pinggangnya, yuk ikuti ilmu-ilmu yang sangat luar biasa, mukjizat gerakan sholat. Dengan gerakan seperti orang ruku, belajar sempurnakan gerakan sholat saja, sakit-sakit pinggang kita, sakit tubuh kita akan sembuh teman-teman. Dengan belajar menyempurnakan gerakan sholat saja. Mukjizat gerakan sholat. Oke? Seperti itu teman-teman. Kebutuhan tubuh terpenuhi, salah satunya minumnya terpenuhi saja, sehat badan kita. Enak? Ternyata sembuh mudah ya, mudah, tinggal kitanya. Mau ngikutin petunjuk agama atau tidak? Sesederhana itu teman-teman. Sesederhana itu. Oke. Itu tentang sakit pinggang dan saraf kejepit. Enggak dengan sifat perilaku perbuatan kita? Teman-teman yang sakit pinggang sesuai enggak dengan kebiasaan kita? Nah, inilah penyakit jika melihatnya dari kacamata ruhani. Kalau melihat penyakit dari kacamata jasmani, dokter yang lebih paham teorinya. Oke. Sekarang yang kedua, yaitu penyakit gula darah atau diabetes. Tadi udah dijelaskan, darah tinggi, darah rendah, penyakit gatal. Segala penyakit berkaitan dengan darah, penyakit berkaitan dengan sifat orangnya. Dari mana datangnya penyakit diabetes? Dari mana teman-teman? Secara jasmani, penyakit diabetes disebabkan dari pankreas yang rusak. Pankreas yang rusak menghasilkan zat insulin berlebih, sehingga kadar gula tidak terkontrol. Muncullah penyakit diabetes. Apa penyebabnya secara jasmani? Pankreas yang rusak. Kenapa pankreasnya rusak? Karena Allah izinkan pankreasnya rusak. Kenapa diizinkan pankreasnya rusak? Allah berikan teguran kepada orangnya supaya mau memperbaiki kesalahan dan dosa-dosanya. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Sakit adalah salah satu bentuk penyakit adalah sebagai teguran untuk diri kita. Apa yang ditegur? Ingat, penyakit diabetes bukan gara-gara makanan. Penyakit diabetes bukan gara-gara nasi. Penyakit diabetes bukan gara-gara gula. Bukan teman-teman.
Andaikan penyebab diabetes gara-gara nasi, orang seluruh dunia yang makan nasi harusnya punya penyakit diabetes semuanya. Ya enggak? Andaikan penyakit diabetes gara-gara nasi, orang seluruh dunia yang makan nasi putih harusnya diabetes semuanya. Mereka-mereka pekerja keras, yang mana porsi nasinya jauh lebih banyak dibanding kita, harusnya mereka juga terkena diabetes semuanya. Nah, penyakit diabetes bukan dari nasi, bukan dari gula. Allah sendiri yang berfirman, Rabbana ma khalaqta hada batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah ciptakan langit dan bumi untuk bertasbih kepada Allah dan diambil manfaatnya. Jadi apapun yang Allah ciptakan, seluruh makhluknya, seluruh ciptaannya, langit dan bumi untuk bertasbih kepada Allah dan silakan diambil manfaatnya. Kepada siapa Allah persilakan? Kepada Khalifah fil ard, yaitu kita sebagai manusia. Jadi apapun yang Allah ciptakan gak ada yang sia-sia. Jadi mustahil makanan jadi penyakit, itu mustahil. Makanan tidak akan menjadi penyakit selagi makanan itu halal. Makanan tidak akan menjadi penyakit selagi tidak subhat. Makanan tidak akan menjadi penyakit selagi makan dengan cara yang benar, tidak kebanyakan, dan berdoa terlebih dahulu. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Gak akan menjadi penyakit kalau 5 ini. Halal, tidak subhat, berdoa terlebih dahulu, makan dengan cara yang benar, dan tidak kebanyakan. Andaikan kita berpegang teguh dengan syariat agama kita, makanan apapun akan damai dengan diri kita. Lantas dari mana datangnya penyakit diabetes? Lihat, penyakit diabetes disebutnya apa? Penyakit gula, kadar gula yang tinggi. Apa sifatnya gula? Sifat daripada gula adalah manis. Ada nggak sifat manis dalam diri kita, di mana manis ini membuat orang lain sakit hati, membuat orang lain kecewa, membuat orang lain dirugikan? Ada nggak? Sifat manis yang ada di dalam diri kita, yang membuat orang lain rugi, yang membuat orang lain sakit hati, yang membuat orang lain kecewa, ada nggak? Sifat manis seperti apa? Contoh, lisan kita. Itulah kenapa kebanyakan orang yang terkena penyakit diabetes ini jangan kedepankan tersinggung, karena rugi ketika Anda mendengarkan nasihat di sini Anda tersinggung, itu rugi. Rugi besar teman-teman. Siapa yang kebanyakan terkena penyakit diabetes? Kebanyakan, berarti tidak semua, kebanyakan itu pedagang, marketing, guru, orang yang berkecimpung di dunia bisnis dan politik, dan kebanyakan para pelawak. Kenapa banyak pedagang yang terkena diabetes? Andaikan dia jujur, aman, gak akan mungkin terkena diabetes. Namun ketika dia berbohong, sok diabetes. Ibu, ini harganya berapa? 100.000, 80 ya? Jangan, modalnya aja belum cukup. Kalau dia jujur, aman. Namun kalau dia berbohong, diabetes. Karena diabetes itu disebabkan dari apa? Sifatnya gula. Gula itu sifatnya manis. Jika ada sifat manis di dalam diri kita, manis kita merugikan orang lain, manisnya kita mengecewakan orang lain, manisnya kita membuat orang lain sakit hati, dengan janji-janji manis kita, dengan kebohongan kita, dengan rayuan kita, itulah penyakit diabetes. So, para marketing, kurang manis apa lisannya? Kalau dia jujur, aman. Namun kalau dia manis di lisan, tidak sesuai dengan kenyataan, diabetes penyakitnya. Sok, berapa banyak marketing yang penyakitnya diabetes? Gak kehitung. Lihat bukti di lingkungan kita. Siapa yang terkena penyakit diabetes? Kebanyakan pedagang.